asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam suasana yang sudah memasuki bulan Rabiul Tsani ya, di mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk ke tanggal 19, tetapi pada bulan ini juga kemudian kita melihat satu kondisi yang sangat-sangat memilukan gitu ya. Kalau hari ini kita sebenarnya akan membahas bagian yang paling memilukan gitu ya, tetapi pada saat yang sama Allah hadapkan kita kepada situasi yang juga sangat-sangat memilukan, yaitu bagaimana terjadi pembantaian ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, khususnya Palestina maupun di tepi barat. Ini kan satu hal yang tidak boleh kemudian kita abaikan, karena sesungguhnya kita hari ini sudah melihat sebuah fakta ya, bagaimana sikap asli ya daripada para penjajah ya, para penjahat begitu ya, para perampok gitu ya. Ya, entah kata lain yang lebih pas ya untuk itu semua. Ketika kemudian kita melihat saudara-saudara kita itu dihadapkan pada satu ladang pembantaian begitu ya, tetapi mereka kemudian tidak pernah menyerah begitu ya. Mereka dihadapkan pada satu tantangan yang luar biasa, tetapi mereka hadapi pula dengan sangat luar biasa. Di dalam satu berita yang terverifikasi dikatakan ada seorang dari warga Palestina ya, yang kemudian dia berbicara di depan televisi Turki ya, dengan satu ungkapan yang sangat luar biasa begitu ya, di mana dia mengatakan sampaikan ya kepada orang-orang ya yang ada di negeri-negeri Muslim begitu ya, jangan Anda kemudian melakukan sholat jenazah. Kenapa? Karena sesungguhnya kami di sini ya itu hidup ya, sementara ya Anda mati gitu. Ini sebuah kata-kata yang sangat sangat memukul gitu ya, kalau menurut saya sangat menusuk begitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka sudah memilih takdir mereka sendiri gitu ya, dengan dihadapkan pada satu kondisi yang sangat berat, tetapi mereka tidak pernah menyerah dan tidak pernah mengeluh begitu ya. Sampai di berita yang lain juga diutarakan bagaimana Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa tahun ajaran 2023 ya 2024 itu sudah berakhir ya, padahal hari ini belum berakhir gitu ya. Di tempat lain, di dunia lain belum berakhir, tapi di sana sudah berakhir. Kenapa? Karena muridnya ya, para siswanya itu terbunuh. Coba kita bayangkan betapa bahwa ini satu kondisi yang sangat memilukan begitu ya. Sehingga saya teringat di dalam satu surah dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 154 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat ya bal ahya'u walakin la tash'urun ya, dan jangan kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ya mereka itu telah mati ya, sebenarnya mereka adalah hidup ya, tetapi kamu ya tidak mengetahui atau tidak kemudian bisa merasakannya ya, yang ada di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah bagian dari diri kita yang terkoyak, bagian dari diri kita yang saat ini penuh dengan luka begitu ya. Tetapi menjadi sangat aneh ketika kemudian para pemimpin dunia Muslim begitu ya, yang mereka punya tentara, mereka justru tidak melihat luka itu. Mereka malah kemudian sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Padahal kemudian saudara-saudara kita itu sudah berteriak meminta pertolongan, tetapi pertolongan itu dalam bentuk militer ya, yang akan menghapuskan ya kekejian daripada tadi entitas Yahudi Zionis ya, laknatullah ya, itu ternyata tidak datang. Nah, inilah yang akan kita lihat malam hari ini. Juga kita akan membahas lebih besar dari itu
Ya, jadi kita bayangkan nih hari ini kita menghadapi kondisi yang sangat berat di Palestina, saudara-saudara kita. Tapi ada yang lebih besar lagi yang kemudian itu terjadi sedemikian rupa. Ya, hari ini kita masuk pada episode yang ke-18 ya atau bagian yang ke-18. Judulnya itu adalah pukulan yang mematikan. Ya, inilah yang kemudian nanti akan menandai akhir ya daripada eksistensi sebuah daulah Islam ya khilafah Islam yang begitu luar biasa lebih dari 13 abad ya sejak baginda Rasul ya itu menegakkannya gitu ya di Madinah, dilanjutkan para khalifah, dan khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Abdul Majid ya yang kedua. Hari ini kita bisa melihat ya peta Utsmaniyah ya. Ini saya ulang-ulang untuk mengingatkan bahwa kita ini bukan bangsa ecek-ecek. Kita ini adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Ya, kita memiliki wilayah yang begitu luas ya. Ini belum digabung dengan wilayah yang ada di Indonesia gitu ya pada saat itu yang sudah masuk Islam, dan kemudian dari Istanbul kemudian mereka melakukan makar dan akhirnya ibu kota ya itu kemudian dipindahkan di Ankara ya dengan bentuk format yang baru yaitu dalam bentuk republik dan dihapuskannya khilafah begitu. Jadi dari sini saya ingin mengingatkan sedikit bagian terakhir ya karena kemarin kita agak lama ya Kang Azhar kita nggak bertemu ya hampir 1 bulan mungkin ya bahwa tegaknya pemerintahan Ankara itu makin melemahkan eksistensi pemerintahan Istanbul. Ya ini poin penting. Jadi ada Ankara ada Istanbul gitu ya. Nah, kita ingatkan kembali bahwa tujuan Inggris itu adalah berbagai perundingan itu dibalut dengan mencari penyelesaian krisis masalah Timur gitu ya. Jadi seolah-olah indah gitu. Jadi ada krisis di Timur, kemudian Inggris berusaha untuk memberikan apa namanya solusi gitu. Kalau bahasa kita sekarang itu mungkin yang populer cawe-cawe begitu ya. Jadi ikut intervensi sebenarnya begitu. Nah, kekuatan politik yang digerakkan oleh Kemal ya pada saat itu di Ankara ya itu memang diarahkan untuk memisahkan pemerintahan Ankara tadi dan khilafah. Nah, dan kita ingat bahwa strategi Inggris, ya ini kita ingatkan kembali betapa jahatnya mereka, dan saya nanti akan kaitkan sedikit dengan keberadaan Palestina yang kemudian juga di apa namanya diberikan ya Inggris kepada Yahudi begitu ya. Strategi Inggris dalam menghapuskan khilafah ini ada dua, secara fisik ya, secara militer ya, kemudian secara diplomasi, secara politik. Nah, secara militer kita bisa melihat setelah kemudian Perang Dunia Pertama, Inggris melakukan perundingan damai ya atas Daulah Utsmaniyah dengan cara berbeda ya dengan Jerman. Kalau Jerman langsung apa saja yang kemudian dia minta ya dia apa tawarkan langsung kepada apa namanya atau mintakan langsung pada Jerman. Tapi ketika kemudian ke khilafah itu Inggris memecah belah dulu ya wilayah Daulah Utsmani tadi itu sehingga sebagian besar itu dikuasai Inggris dan menghalangi sekutu-sekutunya untuk merebut wilayah Daulah Utsmani tadi. Dan kemudian yang ketiga, Inggris memfokuskan kepada bagaimana menghapus khilafah itu, begitu ya. Jadi kalau orang mengatakan pada titik tertentu itu seperti strategi makan bubur, begitu ya. Makan bubur itu maksudnya apa? Dari pinggir dulu, begitu ya, sampai nanti di ujung di tengah, begitu ya. Nah, Inggris menggunakan nasionalis dan patriotisme sebagai landasan untuk memecah belah ya secara fisik ya, secara militer dari khilafah ini. Maka kita bisa melihat poin keempat, Inggris itu memecah wilayah Daulah Utsmani menjadi negara-negara kecil berbasis nation state. Ini nanti juga relevan dengan apa yang terjadi hari ini di Syam. Karena Syam hari ini adalah Suriah, Lebanon, ya, Palestina, Jordania, ya. Nah, di situ kemudian daerah yang sudah dikerat-kerat oleh Inggris itu ada Lebanon, Suriah, Irak, Palestina, Jordania Timur, Hijaz. Hijaz itu adalah Arab Saudi hari ini, dan Yaman. Nah, yang kelima setelah itu Inggris menganggap negara-negara kecil itu sebagai bekas jajahan dan memberikan hak bicara mereka untuk memikirkan tanda kutip masa depan ya nasib mereka. Dan itu berarti Inggris telah melanggar hukum internasional ya. Jadi karena pada saat itu dia menjadi adidaya, jangan lupa Amerika belum muncul ya pada saat itu. Nah, karakter daripada adidaya yang kufur itu biasanya dia tidak peduli lagi tentang urusan hukum yang mereka apa namanya munculkan itu ya karena perjanjian damai harusnya dilakukan dengan khalifah di Istanbul, tapi ini dia kerat-kerat dulu ya semua wilayah dan seolah-olah itu adalah jajahan dia dan semuanya di apa namanya diarahkan untuk kemudian mendukung kepentingan politik Inggris begitu. Kemudian kita tahu Syarif Hussein bin Ali ya itu penguasa Hijaz kemudian memberontak kepada khilafah pada saat itu
kemudian negara-negara sekutu hanya diberikan Inggris bagian kecil ya dari jatah ya yang sudah diambil tadi itu. Misalnya Italia itu diberi Antalya di Turki dan wilayah sepanjang Laut Tengah gitu ya, dan puncaknya itu adalah tahun 1916 ya. Kita ingat Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Ini 1916 Inggris dengan Pongah ya bersama Perancis sudah kemudian melakukan perjanjian yang sifatnya rahasia begitu ya, Sky and Picot, yang kemudian intinya pecah belah. Nah, ini dua orang yang kita ingatkan terus agar kita tidak lupa ya terhadap sejarah, yang kemudian negosiasi itu selesai pada Maret 1916 dan ditandatangani secara diam-diam pada 19 Mei. Jadi Maret, April, Mei itu kemudian saya ingin kaitkan dengan topik kita pada malam hari ini terkait dengan Palestina. Inilah yang wilayah yang dianggap sebagai international zone dalam bahasa mereka, ya, yaitu wilayah ya Palestina yang ada di sini, gitu ya, wilayah biru ya blue zone, dan zone-nya itu adalah ke arah Prancis ya pengaruhnya, kemudian yang merah ya red zone dan blue zone ini kemudian ada di bawah pengaruh Inggris ya pada saat itu. Sehingga dari sini tahun 1116 ya itu ditandatangani, dan 1917 terjadi apa yang disebut dengan deklarasi Balfour. Ini yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal konflik daripada kemudian atau penjajahan ya maaf penjajahan yang kemudian terjadi di apa namanya Palestina tadi itu. Nah, ini surat daripada Arthur Balfour ya, nama dari Menteri Luar Negeri, yang inti Raja Inggris itu memandang baik pendirian sebuah kediaman nasional, national home ya bagi bangsa Yahudi di Palestina. Jadi kata-kata resminya, nah, di sini kita bisa melihat His Majesty's Government ya view with favor the establishment in Palestine of a national home. Nah, ini kata-kata kuncinya di sini, for the Jewish people dan seterusnya. Ini ditujukan kepada Rothschild. Ya, Anda tahu Rothschild ya itu adalah tokoh ekonomi gitu ya. Dia orang yang kaya di kelompok Yahudi tersebut yang memberikan banyak pinjaman pada Inggris ketika Perang Dunia Pertama. Sehingga dari situ ada semacam hutang budi gitu ya. Dan ketika kemudian Yahudi dalam konteks ini nanti dipelopori oleh Theodor Herzl itu kemudian mendesakkan kepentingan tadi itu. Nah, maka intinya kemudian akhirnya apa yang disebut dengan itu kemudian nanti direalisir ya, dan kemudian di situ mulai terjadi perpindahan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke sana begitu ya, ke Palestina tadi itu, sampai nanti pada tahun 1948 dideklarasikan. Jadi deklarasi inilah yang kemudian menjadi sebab utama tadi berlarutnya penjajahan antara Yahudi tadi itu. Jadi ini sedikit saya menyimpang terkait dengan ini, dengan korelasi kondisi hari ini itu yang kemudian menjadi background-nya. Nah, kemudian yang kedua, Inggris kemudian melakukan cara politik dalam konteks menghapus khilafah tadi ya. Setelah kemudian perjanjian damai, Inggris mengerahkan kapal perang ke Selat Bosporus. Pasukannya menduduki Istanbul, benteng pertahanan laut di Dardanella. Kemudian Inggris juga memusatkan manuver politik untuk membuat Daulah Utsmaniyah itu terjebak dalam krisis ya politik dalam negeri. Mereka menolak berunding dengan Anwar Pasha dan menghendaki dibentuk pemerintahan baru pada saat itu. Nah, setelah itu terjadi perjanjian tanggal 30 Oktober 1918 antara Inggris yang mewakili sekutu dengan Daulah Utsmaniyah. Setelah itu Inggris memberitahu Prancis dan Italia akan bagian mereka, dan berikutnya Inggris menyingkirkan Izzat Pasha ya dan membentuk pemerintahan baru yaitu agen Inggris yaitu Taufik Pasha yang harus menyerahkan Talat dan Anwar ke sekutu. Jadi ada penguasaan yang secara politik dilakukan, tapi daulah masih ada. Disinilah kemudian krisis politik ya di internal khilafah itu kemudian dimulai. Nah, saya sudah jelaskan secara detail pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana peran dari Jenderal Harrington ya, jenderal yang memimpin sekutu yang dia berasal dari Inggris untuk memisahkan kekuasaan dari khilafah. Dia dibantu oleh Wilson ya, Jenderal Wilson dan Kapten Armstrong. Ya, ini profilnya Sir Charles Harrington gitu ya. Nah, setelah gencatan senjata ya pada Juli 1922, penarikan mundur pasukan Yunani, penarikan pasukan Perancis dan Italia, wilayah khilafah terbebas dari penjajah asing kecuali pasukan Inggris. Karena Jenderal Harrington ini menjadi pintu utama Inggris dalam bersekongkol dengan Kemal, termasuk membackup keberadaan pemerintahan Ankara tadi itu.
Sementara kondisi Sultan ya di Istanbul itu mengalami penderitaan yang berat. Bahkan Inggris terkadang memberi bantuan karena kas perbendaharaan itu kosong. Nah, di tengah kondisi itu Inggris mengundang Sultan Kemal di perundingan Lausanne ya di Swiss ya tahun Oktober 1922. Nah, pada saat itu kita ketahui Majelis Nasional yang dikuasai Kemal itu berusaha mengakhiri dualisme itu. Kemal pada saat itu ada ya, agar menyatukan pemerintahan, Sultan sebagai pemimpin negara, Kemal sebagai Perdana Menteri. Dalam sidang Majelis Nasional, usulan ini ditolak. Ya, jadi walaupun majelis itu sudah dikuasai dalam arti banyak orang-orang Kemal di situ, tapi ternyata masih ada cukup banyak perlawanan. Kemudian Kemal dan kawan-kawan menuntut Sultan dipisahkan dari khilafah dan harus dihapuskan. Gitu. Nah, pada sidang Majelis Nasional yang berakhir rusuh, ya awal November, kudeta militer ya oleh Rifat Pasha di depan mata Harrington. Nah, Sultan mendiamkan ya dan kemudian mengirim pesan ke Harrington tanggal 15 November 1922. Dia mengatakan Sultan meminta perlindungan dari komandan Inggris dan pemerintah Inggris karena Yang Mulia merasa yakin hidupnya dalam bahaya. 17 November 1922 Sultan dijemput ambulan ya Inggris membawa beliau ke kapal perang Inggris menuju Malta. Ya, Sultan yang ada saat itu adalah Wahyudi Dwi. Ya, kemudian akhirnya pada saat itulah ya sepupunya yaitu Abdul Majid bin Abdul Aziz itu diangkat sebagai khalifah setelah disetujui Majelis Nasional. Nah, banyak pendukung khalifah menemui untuk menyampaikan baiat. Rauf Beg, Adnan Beg, Ali Fuad, ya Jenderal Qasim, ya secara simbolik untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap khalifah dan khilafah. Tapi di sisi lain Kemal semakin di atas angin dengan pemisahan kesultanan dari khilafah dan mengambil kendali kekuasaan melepaskan segala kewenangan dari khalifah. Maka Inggris kemudian pada saat itu menetapkan syarat ya penghapusan khilafah dan sekularisasi gitu ya dan pada saat itu apa saja yang dimaksud ya pada perjanjian atau perundingan ya di Lausanne Swiss ya tanggal 20 November 1922 gitu ya. Kursen pada saat itu ya Menlu daripada Inggris ya menggantikan tadi Balfour menetapkan 4 syarat ya sebelum mengakui kemerdekaan Turki. Jadi maksudnya apa? Turki akan diakui ya sebagai negara baru kalau 4 syarat ini diterima. Penghapusan khilafah secara total, pengusiran khalifah sampai keluar batas negara, penyitaan kekayaan khalifah, pernyataan organisasi negara. Ini yang kita pahami ya kenapa kemudian hari ini gitu ya orang itu ya kalau kemudian dia tidak paham tentang khalifah, tentang khilafah itu bisa jadi 4 hal ini menjadi sesuatu hal yang bagi dia dianggap logik gitu ya, dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal. Padahal justru ini adalah pengkhianatan yang paling besar gitu ya. Di mana Lausanne itu ada di daerah Swiss ini hanya gitu ya. Kemudian ini ada Basel pada deklarasi Zionis ya internasional pada saat itu yang pertama, kemudian ini Lausanne, ini Jenewa yang seringkali dijadikan sebagai tempat perundingan-perundingan tingkat internasional maupun beberapa organ ya dari PBB ada di sini. Dan kita tahu Swiss itu adalah negara yang senantiasa berusaha untuk memposisikan sebagai negara netral ya dalam berbagai keadaan gitu ya yang ada di situ ya. Ini petanya Lausanne, ini sedikit gambaran tentang kotanya. Nah, perundingan Lausanne di Swiss itu berakhir ya, pada 4 Februari 1923 gitu ya, tetapi gagal gitu. Tidak ada hasil karena tidak ada kesepakatan meskipun sudah ditawarkan oleh Kursen seperti itu. Nah, Ismet Pasha kembali ke Istanbul bertemu dengan Kemal. Kedatangan di Ankara tidak disambut oleh Perdana Menteri Rauf Beg yang protes atas pengiriman dari Ismet Pasha dan akhirnya dia mengundurkan diri dari Perdana Menteri. Maka Rauf Beg itu kemudian yang merupakan pendukung dari Khalifah itu kemudian mengundurkan diri. Ya, ini yang menjadi profil ya daripada ya Ismet Pasha tadi ini. Ya, kondisi ini kemudian dibahas Majelis Nasional, mayoritas mendukung Rauf Beg dan mengecam Kemal dan Ismet Pasha karena tidak melibatkan Majelis Nasional dalam perundingan Lausanne. Nah, Kemal marah dan mengancam anggota Majelis Nasional. Maka terjadilah 2 kubu yang makin mengkristal, makin keras gitu ya. Di satu sisi kubu
baik tadi ya, didukung ada Rahmi, Adnan, Jenderal Qasim, Rifat, Ali Fuad, Nurudin dan kawan-kawan yang dukung Khalifah. Yang kedua lah Kemal dengan kawan-kawannya, ada Ismet, ada Fauzi, ya ada Kemaluddin dan seterusnya tadi itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pukulan mematikan itu gitu ya. Nah, maka di mata Kemal pada saat itu kondisi yang buntu di Majelis Nasional itu membuatnya untuk berusaha membubarkan majelis dengan harapan apa? Bila terbentuk Majelis Nasional yang baru dapat diperintahkan sesuai dengan keinginannya, ya. Maka tuntutan dia, keinginan Kemal itu tiga itu, ya, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Curzon tadi itu, membentuk negara republik, mengangkat dirinya sebagai presiden dan menghapus khilafah gitu. Jadi ini poin-poin penting yang dia sudah dibaca secara terbuka gitu. Nah, ketika terbentuk Majelis Nasional baru, kondisinya masih sama. Jadi masih belum berubah begitu ya di tahun-tahun itu dengan kondisi Majelis Nasional yang lama, masih tarik ulur lah begitu kira-kira. Kemal kemudian melakukan manuver melalui makan malam bersama di Chankaya ya bersama para menteri pada saat itu ya. Ternyata para menteri itu kemudian mengundurkan diri. Jadi taktik mengundurkan diri itu sebenarnya sudah dari dulu gitu ya. Nah, termasuk pola-pola makan malam gitu ya. Kalau Presiden Jokowi kemarin makan siang gitu ya, yang ada di situ. Ya, itu pasti ada sesuatu karena tidak mungkin orang hanya sekedar makan basa-basi. Pasti ada sesuatu menggelar sidang untuk ini gagal lagi gitu ya. Nah, pada waktunya sambil makan malam ada isu tadi, ya ada Fatih. Intinya kurang lebih begini. Besok kita akhiri kekacauan ini, kita akan nyatakan berdirinya Republik, memperkuat pertentangan di majelis. Kemudian Kemaluddin ya agar mengusulkan untuk mengundang saya, maksudnya Kemal untuk mengalih kondisi. Dan esok harinya rencana itu dijadwalkan, artinya dia ingin menunjukkan bargaining lah begitu. Ketika dia mau diundang, ya syaratnya tidak boleh ada yang menentang, gitu ya. Jadi dia menawar tinggi di situ, gitu ya. Kalau dilihat dari sisi itu, ya permintaannya. Nah, pada tanggal 29 Oktober 1923, Kemal kemudian berpidato di depan majelis yang intinya itu adalah akar krisis ini adalah kesalahan mendasar pada sistem pemerintahan, gitu ya. Dan saya memutuskan agar Turki berubah menjadi republik dengan seorang presiden terpilih. Dan Oktober 1923 tadi itu. Nah, sayangnya hanya kurang dari 40% anggota majelis itu mengambil suara, maksudnya untuk menanggapi itu, gitu ya. Tetapi keputusan sudah diambil, ya. Maka kemudian tersebarlah opini bahwa ya begitu, gitu ya, dari Ankara tadi itu untuk bergabung dengan Sultan. Nah, Inggris pun, nah di sini kita perhatikan di situ mulai memberikan senjata untuk melawan mereka yang setia kepada khilafah. Jadi dalam konteks ini kita bisa lihat situasinya ya, ya puncaknya itu ada dua tokoh muslim gitu ya, namanya Aga Khan ya, dari India dan Amir Ali ya itu menentang Kemal. Jadi secara internasional juga kemudian ada dukungan opini internasional pada saat itu ya untuk tetap mempertahankan khilafah. Aga Khan itu adalah pemimpin Ismailiyah ya yang dikenal dekat dengan Inggris. Nah, tapi ternyata kemudian Kemal memanfaatkan sikon yang ada untuk memojokkan Aga. Ya, Aga ini dicitrakan sebagai apa namanya sebagai anti Inggris. Padahal Kemal juga sama, begitu. Jadi antara mereka sendiri kemudian juga terjadi tadi konflik gitu. Nah, untuk melawan opini umum membela khilafah tadi itu. Jadi opini umum, maka ini penting sekali kita tadi membangun umum ya agar kemudian opini umum yang terbangun itu memang benar-benar bisa kuat gitu ya mempengaruhi gitu ya. Seperti sekarang ini untuk mendukung ya opini berkait dengan bahwa kita itu butuh tentara gitu ya di dalam penjajahan yang terjadi di Palestina, bukan sekedar persoalan doa, bukan sekedar persoalan logistik, makanan, obat-obatan, tetapi adalah tentara yang akan menghilangkan tadi entitas Yahudi Zionis tadi yang jelas-jelas dibantu oleh Amerika. Bahkan Dewan Perwakilan Amerika kan beberapa hari terakhir ini kan sudah mengesahkan bantuan ke Israel jumlahnya lebih dari 200 triliun. Coba Anda bayangkan bagaimana kemudian jelas itu musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam gitu ya, itu bekerja sama, kita sendiri malah kemudian tidak ada yang berani.
untuk melakukan hal yang sama. Nah, sampai akhirnya Kemal menggunakan cara teror kepada anggota Majelis Nasional yang menentang. Jadi satu persatu itu diancam, begitu kira-kira. Ya, sampai dalam situasi teror tadi tanggal 1 Maret, ya. Jadi dari tadi waktu yang bergulir tadi 1 Maret 1924 Majelis Nasional melakukan sidang hari pertama, kemudian Kemal menyatakan pidato yang intinya 3, penghapusan khilafah, pengusiran khalifah, dan sekularisasi negara. Coba itu sudah jelas, itu sudah sangat spesifik. Nah, majelis masih diwarnai perdebatan, gitu ya. Hari kedua dilanjutkan lagi tanggal 2 Maret 1924 dari pagi sampai kemudian sepanjang malam sampai pagi lagi tanggal 3 Maret, hari ketiga 3 Maret 1924 majelis mengklaim, yang saya gunakan istilah mengklaim di situ, ya, karena apa, sebenarnya masih banyak tarik urut, tapi karena dipaksakan sedemikian rupa sudah menyetujui untuk menghapus khilafah dan sekularisasi negara. Maka pada tanggal 3 Maret malamnya, begitu ya, dari tadi pagi itu tanggal 3 Maret malamnya Kemal itu memberi perintah kepada Gubernur Istanbul untuk menetapkan Khalifah Abdul Majid harus segera keluar, ya, dari Turki sebelum fajar. Jadi tengah malam gubernur dan pasukan militer dan polisi mendatangi istana khalifah, kemudian beliau dipaksa masuk mobil, ya, dengan hanya 1 koper. Ya, ini betapa penghinaan itu dilakukan sedemikian rupa, yang berisi sejumlah pakaian dan uang. Kemudian beliau dibawa keluar melintas perbatasan menuju ke Swiss. 2 hari berikutnya, 5 Maret 1924, Kemal mengumpulkan seluruh pangeran dan putri sultan, kemudian mendeportasi mereka ke luar negeri, begitu ya. Dan seluruh peran agama dihapus, wakaf kaum muslimin menjadi milik negara, sekolah agama diubah menjadi sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan. Ini yang dimaksud dengan sekularisasi negara tadi itu. Jadi seluruh peran agama itu kemudian dihapus. Nah, foto ini sekedar untuk merimain kita, ya. Inilah saat-saat yang kemudian menjadi saat yang paling berat, ya, bagi umat Islam seharusnya, gitu ya. Jadi saya ingin katakan lagi sekali lagi tadi, Palestina itu luka yang begitu dalam. Tapi kalau kemudian kita bandingkan, ini lebih dalam lagi, di mana kemudian, ya, orang kafir pada saat itu benar-benar, ya, menghinakan kita, gitu. Ya, pertanyaannya, ya, apakah kita merasa terhina? Itu persoalan yang penting untuk nanti dijawab. Nah, di koran The Times, ya, of London tanggal 3 Maret 1924 beredar, ya, judulnya yang jelas di situ, Abolition of the Caliphate. Abolition of the Caliphate. Decision of Turkish Assembly, ya, Abdul Majid deposed, gitu ya. Jadi penghapusan khilafah, ya, keputusan daripada majelis, ya, nasional tadi Turki, bahwa apa, Abdul Majid yaitu khalifah itu kemudian diusir, begitu ya, dideportasi tadi itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana penghinaan itu dilakukan, sekalipun kita tahu bagaimana kemudian kondisi terakhir daripada Sultan Abdul Majid, ya, pada saat itu. Ini di Media Times di London, Inggris, kemudian di salah satu koran di Perancis itu juga kemudian digambarkan, ya, di Petit Journal Illustrate itu dikatakan khalifah terakhir, ya, pada Maret 1924. Ini ilustrasinya seperti ini. Mereka menggambarkan Abdul Majid terakhir sebelum kemudian diusir tadi itu. Di magazine tahun 1924, begitu ya. Kita tahu ada majalah Time yang ini itu ada judul di tahun 1924 tanggal 17 Maret, ya, itu memberikan judul Caliph Out, gitu ya. Ya, yang intinya adalah bahwa di Angora ini adalah Ankara, ya, negara ibu kota negara daripada Turki pada saat itu, karena sudah diklaim sudah pindah tadi itu. Majelis Tinggi Nasional mengesahkan undang-undang yang memberikan kita memecat Khalifah Abdul Majid Effendi dan juga menghapus institusi khilafah. Di Konstantinopel, wali Dr. Andrian B. pergi ke istana di mana Khalifah tinggal, melihat Khalifah ada di singgasananya. Ketika Khalifah datang, dia memerintahkan sang Khalifah untuk turun dari singgasananya, kemudian membacakan keputusan dari majelis tinggi dan memerintahkannya untuk turun dan membungkus barang-barangnya. Ini yang tadi dimaksud dalam konteks koper tadi itu. Di negeri ini, di Nusantara, gitu ya, kurang dari 24 jam setelah kejatuhan Utsmani tadi itu, koran berbahasa Belanda, jangan lupa waktu itu Hindia Belanda masih berkuasa di Nusantara ini, gitu ya, tanggal 4 Maret 1924, ya, news di Batavia
Ya, dia memberikan judul dengan The Afshafing van het Khalifat, ya, penghapusan khilafah. Gitu ya. Intinya berbunyi hampir sama tadi. Majelis Nasional Turki membahas penghapusan dan deportasi khalifah, sementara itu hak semua anggota keluarga Sultan Abdul Majid II untuk tinggal di Turki akan dicabut selamanya. Jadi ini korannya, ya, kita bisa lihat dari situ. Jadi tanggal 8 Maret 1924 dan ya untuk melanjutkan tadi negosiasi perdamaian gitu ya. Dan kemudian tanggal 23 April 1924 perundingan dimulai, ya, perjanjian Lausanne tadi itu dimulai lagi karena syaratnya sudah dipenuhi tadi itu, ya. Jadi khilafah dibubarkan, kemudian khalifah sudah dideportasi, sekularisasi itu kemudian dilakukan. Maka tanggal 24 Juli 1924 perjanjian Lausanne ditandatangani dan negara-negara mengakui kemerdekaan Turki. Inggris menarik pasukan dari Istanbul dan kawasan Jenderal Harrington kemudian meninggalkan Turki. Dan pada saat itu kemudian terjadi pertanyaan di parlemen Inggris karena ada yang protes dan dijawab oleh Menteri Luar Negeri Inggris tadi, Curzon, Lord Curzon, dengan jawaban yang sangat-sangat menusuk. Ya, yang penting Turki telah dihancurkan, ya, dan tidak akan pernah bangkit kembali karena kita telah menghancurkan kekuatan spiritual mereka, yaitu khilafah dan Islam. Ini pernyataan daripada Lord Curzon. The situation now is that Turkey is dead and will never rise again because we have destroyed its moral strength, the caliphate and Islam. Jadi ini penting untuk kita ini kan, orang kafir itu tahu betul dan mereka tanda kutip begitu ngotot, ya, untuk kemudian menempuh jalan. Bagaimana Anda bisa lihat tahun 1924 kalau kita tarik mundur ke belakang tadi itu lebih dari 200 tahun. Ya, tahun 1700-an itu untuk memulai proses tadi apa yang kita sebut dengan upaya-upaya untuk meruntuhkan tadi khilafah tadi, dan puncaknya baru terjadi tahun 1924 tadi. Dan fakta terakhir kita harus paham pada saat itu betul bahwa Inggris itu adalah pemimpin negara-negara kufur, gitu ya. Kemudian hukum Allah itu disingkirkan dari muka bumi dan tinggallah hukum kufur, hukum togut yang menguasai dan diterapkan di seluruh penjuru dunia saat itu. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai fakta. Bagaimana kemudian pukulan yang mematikan ini benar-benar harus dilihat sebagai momen yang tidak boleh untuk kemudian dilupakan, tidak untuk diratapi, tapi untuk menjadi ibroh, menjadi pembelajaran bahwa situasi-situasi yang akan terjadi pada esok hari itu pertanyaannya adalah apakah itu akan mengarah kepada, ya, bangkitnya kembali khilafah atau sebaliknya justru malah semakin tadi mendegradasikan atau bahkan mengubur khilafah itu makin dalam lagi karena umat Islamnya pun itu juga kemudian malah menolak. Saya kira itu Kang Azhar, ya, sebagai pengantar untuk bagian ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam di dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan dan menyimak ya dari pemaparan guru kita Ustaz ya berkaitan dengan upaya Inggris ya penghapusan khilafah. Setidaknya memang tadi beliau mengingatkan kembali ke kita bahwa ada dua strategi yang dibangun oleh Inggris, dengan cara militer dan yang kedua dengan cara diplomasi atau politik ya. Bahwa kemudian upaya yang dilakukan oleh Inggris bukanlah upaya yang sebentar, tapi ini juga proses yang cukup panjang. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita sudah buka. Jika Bapak Ibu ada yang bertanya berkaitan dengan tema kita ataupun yang berkaitan dengan sesuatu yang sebelumnya dikupas, kita nanti tanyakan atau pertanyaan Bapak Ibu dikirim di kolom chat ya. Kalau nanti kita pilih, kita bacakan, kemudian soalnya ada yang bertanya langsung. Oke, monggo Pak Herman Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kang Herman di Ini mana ini?
Sekarang di Banjarmasin, Ustaz. Oh ya, Di silakan. Makassar. Ya, silakan. Pak ini, Ustaz, ini kan bagaimana gonjang-ganjing di akhir-akhir Daulah Utsmaniyah ini. Yang saya tanyakan, apakah ulama pada waktu itu tidak ada pemikiran ataupun giro jihad untuk kemudian melihat ini daulah atau khilafah ini berada di ujung tanduk, karena seolah-olah kan sultan ini sendirian, Hmm. seolah-olah sultan sendiri dengan propaganda orang-orang kafir, dengan manuver-manuver politik Mustafa Kemal. Sedangkan ulama-ulama pada waktu itu kemana? Kalau dari Hmm. segi Ya, manuver politik dari dalam sudut pandang ulama, sebagaimana apa yang dilakukan Syekh Agis umpama, ya, itu seperti apa, Ustaz? ya. Mungkin itu saya. Ya, Terima kasih, syukur. Kang Herman. Langsung, Kang Azhar. Iya, silakan Pak. Ya, jadi pertama apa yang disampaikan oleh Kang Herman tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah kita gambarkan ya beberapa kali bahwa memang pada saat itu mereka berusaha ya untuk kemudian menghalangi gitu ya. Sebagaimana tadi yang terjadi bukan hanya di masyarakat umum, di Majelis Nasional pun itu kemudian terjadi gitu ya, upaya untuk membendung ya manuver-manuver daripada Kemal tadi. Tetapi itulah kekuatan politik. Kekuatan politik itu maksudnya adalah kekuatan untuk menentukan gitu ya bagaimana mengatur urusan-urusan publik. Jadi kalau politik itu kita pahami sebagai siasah itu adalah riayatus syu'unil ummah ya dakhilian wa kharijian ya bihukmin muayyanin gitu ya. Jadi bahwa politik itu adalah mengatur urusan-urusan publik masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri dengan aturan-aturan tertentu. Kelompok Kemal pada saat itu di tahun-tahun itu ya 1924 tadi, walaupun mereka sudah tarik ulur gitu ya, mereka tetap aja fokus gitu ya. Nah, ini pentingnya kita nanti fokus untuk perjuangan itu ya dalam konteks mengembalikan kehidupan Islam begitu ya. Karena apa? Ketika itulah kemudian momen terjadi yang tadi saya maksud tanggal 1 Maret, kemudian 2 Maret, kemudian akhirnya 3 Maret itu mereka berhasil kemudian melakukan semacam pemaksaan begitu ya untuk apa namanya mengatur urusan publik ya di apa sebut sekarang sebagai apa namanya daulah Islam. Di atas daulah Islam itu dihapus dan kemudian digantikan dengan apa yang kita sebut sebagai Republik Turki gitu kan. Republik Turki itulah yang dasarnya nanti adalah Kemalisme. Kemalisme itu intinya adalah sekulerisme tadi itu yang sudah dikomitmenkan si Kemal tadi itu kepada Inggris, kepada Kursen khususnya tadi melalui perjanjian Lausanne tadi itu. Jadi kalau ditanya ulama-ulama kemana? Ulama-ulama sebenarnya tidak tinggal diam. Tapi jangan lupa kekuatan politik itu akan sangat ditentukan pada akhirnya nanti dari sejauh mana kemudian soliditas gitu ya, soliditas daripada kekuatan politik itu untuk apa mempengaruhi yang lain gitu ya. Kan saling mempengaruhi nih, tarik ulur. Ternyata kemudian kelompoknya Rauf Bek tadi itu yang notabene beliau masih membela Sultan walaupun Sultan dalam keadaan yang sendiri begitu sebenarnya itu ternyata tidak berhasil gitu ya. Nah, ujungnya tadi itu terjadi biasanya kemudian kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu biasanya itu yang terjadi adalah kekerasan. Maka yang kemudian dilakukan begitu keputusan itu diambil gitu ya Kemal paginya kan itu kan tanggal 3 Maret 1924 malamnya Khalifah tidak ada kemudian lagi diberikan kesempatan langsung kemudian diperintahkan ke gubernur Istanbul tadi untuk kemudian apa namanya datang dan kalau bahasa saya ya mengusir gitu kira-kira gitu ya tanpa diberikan kesempatan untuk apa-apa ya tadi itu yang saya maksud penghinaan tadi dia hanya diberikan waktu sebentar kemudian apa hanya membawa satu koper isinya baju dan beberapa apa namanya katakanlah uang begitu dan setelah itu pergi ya maksudnya dia tidak boleh ketemu dengan keluarganya 2 hari berikutnya yang lain baru deportasi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di apa sekaligus ya Kang apa namanya Azhar tadi yang bagaimana tentang nasib ya nasib dari keluarga itu ya mereka akhirnya ini apa namanya tidak bisa lagi pulang gitu ya tidak bisa lagi pulang ke Turki ya sebagai sebutlah tanah air mereka begitu ya jadi dari Ummu Adam ya yang ada di situ jadi bagaimana nasib sang khalifah dan keluarganya setelah diusir dari istana apakah tidak ada upaya dari keturunan beliau ya yang tadi yang apa berusaha untuk tadi apa istilahnya melakukan
memukul balik. Ya, kekuatan politik itu sangat tergantung dari kemampuan kita untuk mengorganisirnya, dan itu semua sudah dipotong. Karena siapa Kemal itu dengan segala upaya sudah, ya namanya dia sudah mengambil bola begitu ya di apa dalam konteks sekularisme, ya dia gunakan itu dengan tangan besi. Dan akhirnya yang terjadi, Turki di fase-fase awal ya daripada Kemal, ya kita tahu itu diperintah dengan tangan besi sebenarnya, ya dipaksakan. Ya, jadi tadi sekularisasinya apa namanya, paksakan di semua bidang begitu ya, dan akhirnya kemudian terjadi tadi upaya-upaya tadi titik balik lah begitu. Jadi sekarang ini di Turki, kalau kalau kita lihat di sana sebenarnya masih lekat dengan suasana yang sekuler, ya misalnya sama dengan di apa namanya Mesir, sama juga kemudian di Indonesia begitu ya, yang mungkin suasananya itu apa ya, misalnya tentang wanita membuka aurat itu di publik ya biasa aja, tidak ada hal-hal yang ini, bahkan di daerah-daerah wisata itu malah lebih lebih terbuka begitu ya. Jadi kalaupun ya sekarang ini catatan khusus saya, sekalipun Erdogan itu mengklaim ya kemenangan di apa namanya Turki hari ini gitu ya, kita tidak boleh menafikan bahwa secara objektif pilar atau asas, bahkan asas daripada negara Turki tetaplah sekuler begitu. Jadi makanya saya ingin katakan dengan segala fakta yang ada, kita sangat-sangat kemudian apa namanya menyayangkan ketika kemudian Erdogan melakukan retorika-retorika yang ada, tetapi pada saat yang sama dia menjalin hubungan dengan apa namanya entitas Yahudi ya, dalam bentuk hubungan diplomatik maupun memberikan tadi tempat kepada Amerika ya dengan pangkalan apa namanya militernya yang ada di situ. Ya, artinya apa? Sekali lagi dua pertanyaan tadi itu, para ulama sudah berusaha tapi kekuatan politik mereka sudah tidak bisa lagi membendung. Ya, termasuk untuk menyerukan jihad gitu ya. Dalam konteks ini kan sebenarnya kalau dalam konteks hadis itu kan ketika apa namanya kita menghadapi kondisi yang seperti itu, ya itu kan berlaku apa yang kemudian di hadis Rasulullah SAW ya, aflanuna bidhum bisaif ya Rasulullah, apakah kita harus mengangkat senjata ya Rasulullah gitu. Nah, Rasul kemudian memberikan batasan, ya. Kalau kemudian ya itu terkait dengan apa yang disebut dengan kufron bawahan, gitu ya. Jadi atau kufron sorohan. Dan itu jelas ya, itu penghapusan hukum. Harusnya ada di situ. Tapi ternyata kemudian kekuatan itu tidak terkonsolidasi, gitu ya. Sehingga kekuatan politik yang dominan tetaplah kelompoknya Kemal, yang kemudian berusaha tadi mengkonsolidasikan dan mengakumulasikan, sehingga akhirnya dominasi kekuatan sekuler itu kemudian terus terjadi panjang fase dia memimpin tadi itu, gitu ya. Sampai kita lihat aja Soekarno kan juga apa namanya sangat ini apa terkesima dengan apa yang kemudian terjadi di Turki kan begitu, dalam banyak hal begitu. Itu saya kira Kang Azhar tadi, pertanyaan siapa tadi? Kang Hirman ya. Kang Hirmannya masih ada? Nah, Ustaz, Ya, jazakallah khair atas ya itu jawaban. ya kira-kira. Ya, jadi pengamalan hadis tersebut akhirnya tidak bisa dilakukan juga. Itu harusnya kan ulama itu bisa memimpin ya jihad fisabilillah dalam konteks ini. Tapi ya itulah realitas politik yang harus kita ambil pelajaran hari ini, sehingga kemudian nanti ke depan tidak akan kemudian terjadi seperti ini lagi ya pada waktu yang sama. Termasuk tadi pertanyaan dari Ummu Adam ya terkait dengan nasib dari keluarga apa Khalifah dan keluarganya tadi itu ya sampai hari ini. Jadi di beberapa waktu yang lalu ada berita ketika apa namanya wafat ya beliau ya tidak ada banyak orang karena dia diputus gitu ya. Itu pola-pola yang sama dengan apa namanya dengan yang dilakukan penguasa baru kepada penguasa lama. Kita tahu pada titik tertentu gitu ya Pak Harto itu melakukan hal tersebut walaupun masih dalam konteks dalam negeri, tapi Pak Karno itu kan dibuang gitu ya, dibuang dalam arti dipisahkan dari publik gitu ya. Bahkan ketika kan mengatakan Pak Karno mestinya layaknya di apa namanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kan, tapi kemudian di apa namanya dikeluarkan dari Jakarta menuju ke Blitar kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi satu gambaran kepada kita tentang bagaimana perilaku-perilaku dari para despot tadi itu ya, para diktator tadi itu ya, termasuk seperti yang dilakukan oleh si Kemal ini gitu. Jadi disinilah pentingnya kita memahami betul bahwa
pertarungan pemikiran dan politik itu pada akhirnya nanti Yang berapa akan sih saya sampai dilakukan saat dengan ini apa ya? namanya kekuatan yang sungguh-sungguh begitu ya dari kita semua, kesadaran politiknya Hmm. begitu ya, sehingga nanti tidak ada Tapi nggak bisa. apa namanya kondisi yang apa namanya begitu luar biasa yang akan terjadi. Itu kita sudah siap gitu. Dalam politik itu kita tidak boleh kagetan gitu ya. Jadi ya seperti hari ini ya. Jadi sedikit saya tambahkan, kalau kita melihat dari apa yang terjadi hari ini kan sekarang negeri kita ini kan lagi apa tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Nah, kita bisa melihat para manuver-manuver itu ya, yang tokoh-tokoh politik, kita bisa membaca itu arah mana yang akan mereka tuju. Yang satu ada yang sedang membangun dinasti politik, yang satu ada yang kemudian sedang memainkan playing victim gitu ya, yang satu lagi ada yang kemudian sedang apa namanya tadi meyakinkan publik dengan narasi-narasi yang dibangun. Dan ya itu kita harus mencermati itu ke arah mana mereka akan membawa negeri ini, negeri yang sangat besar, penduduk muslimnya terbesar di dunia. Apakah nanti akan tetap lekat sebagaimana 9 tahun terakhir gitu ya, di mana kemudian justru terjadi banyak kemudian hal-hal yang sangat-sangat memojokkan Islam dan kaum muslimin. Saya kira itu, Kang Azhar. Ada langsung ke ini Udah banyak kan yang masuk pertanyaan. di Mau ini aja ditanya? ya, langsung ya di Boleh lah, Zoom boleh aja ya. lah. Monggo, Tan. Ya, dari Aulia ya, Aulia ya, dari Aulia Temas. Ini ibu atau ibu ya? Ibu kayaknya ya tulisannya, atau saya nggak tahu, mohon maaf ya kalau ini. Respon dari masyarakat Nusantara terkait dengan jatuhnya khilafah. Nah, sebenarnya respon itu sangat luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan ketika koran tadi Belanda tadi, koran Batavia itu sudah memuat, maka seluruh umat Islam pada saat itu ya, termasuk di dalamnya itu yang di apa namanya gawangi oleh Syarikat Islam pada saat itu sangat luar biasa responnya. Dan ini sebenarnya sudah tertuang ya. Saya menyarankan ini kalau boleh sekalian menyampaikan informasi, ini sudah kita tuangkan ya di dalam apa namanya film dokumenter. Kalau nanti berkenan saya akan kirim ulang nanti ke Kang Azhar, mungkin nanti bisa di-share di teman-teman di grup begitu ya, yaitu Jejak Khilafah di Tatar Sunda. Jadi ini derivat lebih spesifik lagi dari Jejak Khilafah di Nusantara gitu ya, seri 1 dan 2. Tetapi bagian yang ditanyakan oleh tadi Aulia tadi itu tadi apa namanya lebih lengkap di situ. Jadi bagaimana kemudian fase-fase ketika terjadi upaya untuk melakukan perjuangan menegakkan kembali pada saat itu ya, tetapi kemudian nanti di situ ada upaya untuk menghalangi gitu ya, baik dari ya terutama Inggris, karena Inggris pada saat itu adalah yang apa namanya memiliki apa namanya katakanlah cengkeraman ya kekuasaan di dunia ya tahun-tahun itu ya, sehingga akhirnya muktamar yang terkait dengan khilafah di Mesir maupun nanti juga kemudian di apa Hijaz ya di Mekah itu kemudian digagalkan semua ya oleh apa namanya Inggris. Dan kemudian nanti tema perjuangan yang awalnya itu kemudian khilafah tadi itu nanti perlahan-lahan itu kemudian akhirnya tadi apa namanya istilahnya tadi menjadi bentuk yang lain gitu ya. Bentuk yang lain itu dalam konteks Indonesia nanti itulah yang akan kita lihat di perjuangan di Konstituante. Jadi setelah kemudian tahun 1924 terus kemudian nanti menuju ke 1945 itu kan disela dulu dengan ini apa namanya penjajahan Jepang begitu ya. Nah, kemudian sampai nanti kemudian kita melihat perdebatan di Konstituante, apakah mau Islam atau kemudian nasionalis pada saat itu ya. Terus kemudian nanti terjadi semacam kompromi begitu dengan adanya Piagam Jakarta kemudian nanti dihapuskan ya 7 katanya tadi itu dengan konteks syariat Islam. Dan kemudian akhirnya hari ini setelah reformasi 98 maka perjuangan itu kemudian kembali lagi gitu ya. Kembali itu artinya semakin apa namanya muncul, dan itu ditandai tahun 2007 ketika ada konferensi khilafah ya internasional ya di Jakarta. Itu sangat luar biasa antusiasme masyarakat, bahkan pada saat itu banyak pihak itu merasa tanda kutip ini terganggu gitu ya dengan wacana baru yang dibangun yaitu tentang khilafah. Sampai nanti tahun
17 ya 1918 ya itu Hizbut Tahrir, kelompok yang kemudian begitu getol untuk menyampaikan tentang wajibnya penegakan khilafah itu dicabut BHP dan kemudian posisikan sebagai tadi sebagai pihak yang berusaha untuk dieliminir gitu kira-kira begitu ya. Nah, poinnya itu sebenarnya jadi respon dari masyarakat terkait dengan jatuhnya khilafah itu terus akan ada. Jadi insya Allah tidak akan pernah berhenti dan insya Allah ke depan akan semakin kuat gitu ya. Jadi kalau tadi tahun 1924, sekarang kita masuk tahun 1923, mungkin tahun depan kalau Masehi itu adalah 100 tahun. Tapi kalau kita pakai tahun Hijriah ya itu 1342 gitu ya. Itu sudah lewat 100 tahun gitu ya dari hari ini tahun 1445 ya yang menjadi momen untuk penegakan khilafah. Jadi yang saya ingin katakan apa? Tidak perlu khawatir tentang masalah waktu. Dalam pengertian bahwa ya waktu akan terus berjalan, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kontribusi umat Islam untuk terus membangun fondasi sampai pada satu saat nanti khilafah itu sebagai suatu kewajiban itu akan kemudian berhasil ditegakkan kembali begitu. Kemudian dari Mu'addam tadi dan apakah hasil dari konferensi dua umat Islam di dunia sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesadaran akan pentingnya khilafah? Maksud saya konferensi pasca runtuhnya khilafah itu. Pengaruhnya itu kecil, Ibu. Karena apa? Karena tadi di Mekah maupun di Madinah tadi itu arus besarnya hari itu ya kalau kita lihat itu adalah euforianya apa yang kita sebut sebagai nasionalisme. Begitu ya. Jadi nasionalisme itu nanti bertemu dengan sistem sekulerisme kapitalisme tadi itu. Sehingga dari situ kita bisa melihat nasionalisme atau nation state yang dibangun itu adalah nation state yang sekuler gitu ya. Jadi dalam konteks ini kita bisa memahami kenapa kemudian kelompok-kelompok yang ada di termasuk negeri ini itu juga begitu alergi gitu ya terkait dengan Islam. Kita bisa memahami gitu ya, bukan menyetujui ya, tapi kita memahami bahwa ternyata pengaruhnya dalam-dalam. Termasuk misalnya kayak kasus Palestina hari ini itu banyak ya. Ini kan ada yang lagi viral ya tentang semangka. Jadi semangka itu kan kemudian ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam gitu ya. Yang itu sebenarnya mencerminkan daripada simbolisasi bendera daripada Palestina. Nah, kita perlu ingatkan juga bahwa bendera Palestina sebagaimana juga bendera-bendera di daerah-daerah sekitar situ gitu ya, Yordania, kemudian juga Mesir dan seterusnya, itu memang by design. Ya, itu adalah untuk melanggengkan. Makanya kita ingin ingatkan dari hati kita yang paling dalam, jangan sampai kemudian saudara-saudara kita yang hari ini sedang membantu ya saudara-saudara kita di Palestina itu nanti terjebak kepada solusi dua negara ya yang kemudian begitu digencarkan two state solution tadi itu seolah-olah kemudian itulah solusi yang terbaik. Padahal solusi yang terbaik dan tentu saja berdasarkan syariat Islam itu adalah tadi ya bersatunya umat ini dalam satu kepemimpinan sehingga kemudian nanti akan menggerakkan jihad ya melawan kemudian tentara-tentara kafir tadi itu sehingga entitas Yahudi Zionis tadi bisa dihilangkan ya termasuk juga tentu para itunya pendukungnya dalam hal ini adalah Amerika dan konco-konconya tadi itu ya. Jadi saya kira konferensi tadi itu pengaruhnya kecil, Ibu. Kecil dalam pengertian begini bahwa dominan idenya itu. Makanya di sini perang ide, perang gagasan, Ghusul Fikri itu memang harus dijawab. Dijawab itu artinya tidak boleh kemudian kita berhenti untuk terus dakwahkan tentang wajibnya tadi khilafah, wajibnya kemudian syariah kafah tadi itu agar apa kesadaran itu semakin tadi kokoh ya. Jadi tidak hanya sekedar bahasa saya itu hanya lewat ya begitu saja gitu ya. Ustadz berkembang di wacana di medsos ya Ibu Ina ada yang bilang Palestina menang maka kiamat terjadi. Kenapa yang mereka bisa kenapa tidak ada rasa persaudaraan sesama muslim? Nah, ini sebenarnya begini ya, memahami
tentang masalah kiamat ini ya. Jadi kemenangan tentang masalah tersebut, kalau kita bicara tentang kiamat itu kan tidak ada waktu yang bisa kita apa namanya istilahnya kita ketahui gitu ya. Ya walau alam bisawab, Allah saja yang kemudian lebih tahu tentang masalah itu. Bahwa kemudian sudah dekat ya dengan kiamat ya. Jadi kalau di dalam satu hadis itu dikatakan la taqumu saah gitu ya. Jadi tidak akan kemudian terjadi kiamat itu kecuali nanti ya orang-orang Yahudi itu akan diperangi dan seterusnya. Ya kalau misalnya kiamat itu akan terjadi ya tidak ada masalah juga gitu kan. Gitu kan. Kan itu pasti terjadi gitu ya. Tapi apakah kemudian sedekat yang kita bayangkan? Nah, itu yang kemudian kita harus pahami gitu ya. Jadi kalau ada sebagian mengatakan sudah dekat berarti sebentar lagi kemudian akan hancur semuanya begitu kan. Itu dalam konteks kalau menang tadi itu ya kalau menurut pemahaman saya tidak sesederhana itu gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari fase yang kemudian dikemukakan oleh Rasulullah SAW gitu ya, ada fase nubuah, ada fase khulafaur rasyidin, ada kemudian fase mulkan Aldon, kemudian ada mulkan jabriyatan hari ini begitu ya, kemudian nanti ke khilafah alamin haji nubuah yang kedua, maka sesungguhnya itu adalah sebuah pesan optimisme begitu. Jadi jangan dikaitkan maksud saya semata-mata dengan kiamatnya itu. Jadi kita pesimis gitu, gitu ya. Jadi maksudnya nggak ada masalah, kiamat itu pasti akan datang kok. Kita yakin atau tidak saja kiamat pasti datang kan. Kalau dalam konteks akidah Islam itu. Tetapi dalam konteks ini kita harus sampaikan pada orang-orang yang mengatakan. Jadi maksudnya gini, jangan sampai ada logika ini. Ya pantesan aja kalah, wong kiamatnya masih jauh kan. Jangan sampai ada begitu. Yang menjadi fokus kita hari ini itu adalah bagaimana agar kemudian kita bisa membantu saudara-saudara kita itu secara syar'i gitu loh. Jadi bukan sekedar membantu apa yang kita bisa, karena sesungguhnya kita masih apa namanya bisa melakukan lebih dari hanya sekedar masalah logistik ya. Karena apa? Karena tadi kuncinya ada di tangan daripada para penguasa-penguasa yang zolim tadi itu, ketika mereka tidak mau kemudian mengirim tentara. Itu poinnya saya kira di situ gitu. Jadi kalau mereka bersungguh-sungguh, insya Allah tadi khilafah itu akan bisa kemudian segera kembali, dan kemudian Palestina juga akan segera dibebaskan begitu kan, dan Israel atau entitas Yahudi tadi akan bisa kemudian dihapuskan beserta tentu tadi apa negara-negara yang ada di belakangnya di situ. Nah, apa yang akan terjadi di situ? Ya tentu saja akan ada sebuah perubahan besar. Saya kira itu akan sesuatu yang kalau bagi saya akan sangat positif gitu ya. Maksudnya positif itu akhirnya gini, kita akan semakin dekat dengan kejayaan daripada Islam yang kedua tadi itu, yaitu khilafah ala minhaji nubuah yang kedua tadi itu. Itu saya kira mungkin Bu Ina tadi baru mau nanya tentang semangka ya, sudah ya dijawab ya buat saya. Kemudian dari Rio ini ya, Afwan Zat izin bertanya, kalau dilihat masa keruntuhan khilafah hampir 100 tahun atau lewat, dan tidak sedikit juga analis berdirinya khilafah bermunculan dari para pemikir barat. Meskipun secara hadis berdirinya khilafah cukup banyak, namun belakangan analis perlahan sunyi senyap seolah hilang. Bagaimana menurut Ustadz ke depannya? Apakah perubahan menuju khilafah akan lebih cepat? Insya Allah, biiznillah akan lebih cepat. Tergantung siapa? Secara sababiah itu tergantung pada kita sendiri. Itu secara qadha dari Allah, tentu ya Allah yang maha menentukan begitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah kita ini punya kontribusi apa sih, gitu ya. Sehingga dalam konteks ini kita insya Allah akan memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir begini, wah kalau saya tidak melihat khilafah tegak itu kayaknya gimana gitu. Tidak ada masalah gitu. Yang paling penting itu adalah karena kita tidak tahu kan umur kita ini sampai berapa gitu. Sementara khilafah itu akan Allah berikan sebagai pertolongannya itu kapan, kan kita tidak tahu. Yang paling penting hari ini, hari-hari ke depan ini adalah mendorong energi kita ya menjadi energi positif yang kemudian akan terus kemudian ya mendekatkan diri kita kepada kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, sehingga tidak ada satu keraguan sedikit pun bahwa apa yang akan terjadi itu bisa jauh lebih cepat. Nah, makanya tadi yang saya bilang politik itu jangan kagetan. Ya siapa tahu gitu kan, ketika perjuangan ini sungguh-sungguh, perjuangan itu akan bisa terjadi dalam beberapa waktu yang ada. Dan itu tidak terkait hanya dengan Palestina ya, tetapi secara keseluruhan dengan kondisi umat ini. Makanya yang paling penting adalah
apa kontribusi yang terbaik yang kita berikan dalam perjuangan ke depan gitu. Dan tidak perlu kemudian kita apa namanya istilahnya itu apa namanya istilahnya pesimis menghadapi kondisi yang sekarang sedang berlangsung begitu ya. Karena banyak di antara kita yang tadi yang apa ya istilahnya itu melihat fakta. Kalau dalam bahasa saya itu begini Kang Azhar dan juga Ibu Bapak sekalian, fakta itu menunjukkan kita itu untuk pesimis gitu. Tapi keyakinan kita itu senantiasa menginspirasi kita, mendorong kita untuk berpikir secara apa namanya optimis. Jadi tidak perlu kemudian kita kecil hati melihat situasi ini, tetapi kontribusi apa yang terbaik yang sudah kita berikan ya, agar kemudian nanti orang semakin paham. Ketika orang semakin paham, maka kemudian apa? Merekalah yang akan menuntut gitu ya apa berdirinya atau tegaknya khilafah tadi itu bersama kemudian dengan orang-orang yang menjadi para pejuangnya tadi itu. Dan kalau itu sudah tegak, tidak ada yang akan bisa menghalangi, insya Allah gitu ya. Jadi disinilah pentingnya kita tadi mengatakan untuk menjembatani, jangan sampai kemudian nanti kan ada pertanyaan begini yang lebih, khilafah dulu apa namanya Palestina menang. Ya, kalau melihat runutan logikanya begitu ya, logikanya yang akan terjadi ya, insya Allah itu adalah kemudian khilafah yang akan tegak dulu, yang kemudian nanti disitulah kemudian umat Islam itu akan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk kemudian menghilangkan tadi entitas Yahudi, Zionis dan konco-konconya. Karena jangan lupa yang dihapuskan itu nanti bukan hanya entitas Yahudi, karena entitas Yahudi itu hanya pion dia itu gitu ya. Yang utama itu sebenarnya adalah kekufuran itu dan struktur yang kemudian ada di dunia ini ya. Dalam konteks ini ya yang menjaganya kalau dulu Inggris tadi itu, sekarang yang harus kita hadapi itu ya apa namanya tadi si Biden dengan kawan-kawannya gitu ya. Coba bayangkan si Biden saja, ini sekedar untuk mengambil pelajaran ya, bukan menjadi teladan, menjadi pelajaran gitu ya. Pelajaran itu bisa diambil ibroh itu dari siapapun. Si Biden yang sudah pikun saja itu masih sungguh-sungguh untuk membantu Israel, coba bayangkan. Gitu. Nah, kita yang sehat-sehat ini, alasan apa yang akan bisa kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak membantu ya perjuangan rakyat Palestina dengan arah yaitu dengan tadi jihad dan khilafah tadi itu. Itu barangkali ya dari beberapa tadi pertanyaan sekaligus ya. Yang terakhir tadi dari Kang Rio tadi itu. Jadi tetap optimis ya. Saya belajar mungkin nanti kalau mau diskusi lebih jauh, saya belajar tentang futurologi ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belajar tentang futurologi itu ini apa future studies. Jadi sains tentang masa depan gitu kira-kira. Jadi di situ kemudian ada prediksi-prediksi berdasarkan berbagai data-data. Justru hari ini ya kecenderungannya itu mengarah kepada tadi adanya tadi apa namanya kristalisasi menuju kepada kekuatan yang berbasiskan kepada spiritualitas ya. Kalau dalam bahasa kita itu spiritualitas itu keimanan tadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah rasionalitas, dan yang ketiga itu adalah kemudian tadi politik ya. Maksudnya politik itu artinya yang memberikan apa istilahnya rahmatan lil alamin ya. Karena apa? Karena kapitalisme dan komunisme itu sudah selesai sebenarnya ya. Kapitalisme itu mau di otak-atik otak gitu ya, jadi sudah selesai begitu ya. Nah, masalahnya umat Islamnya masih belum yakin gitu ya, bahwa Islam itu dimensinya 3 tadi itu. Spiritualitas kita berarti harus yakin, keimanan, rasionalitas itu kita bisa buktikan dengan berbagai penjelasan, dan yang ketiga itu adalah secara politis. Nah, kalau saya bicara politik itu berbicara tentang kekuatan pengaruh tadi itu. Nah, sehingga hari ini kita akan semakin bersemangat tentunya, itu yang saya sebut sebagai politik of hope gitu ya. Di banyak kesempatan itu politik harapan. Jangan sampai kita takut, apalagi ya rezim ini sebentar lagi akan tadi akan tumbang dengan atau tanpa kita gitu. Jadi sekarang ini kalau Anda semua lihat pembusukan politik di dalam negeri maupun pembusukan politik di tingkat internasional itu sudah pada titik. Anda bisa lihat bagaimana
tadi eh, apa ketua komisi, saya lupa, komisi HAM ya kalau nggak salah di PBB saja dia mengundurkan diri kan, itu sebenarnya sudah menunjukkan dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Cuman kalau namanya tadi sistem ya, itu tadi seperti khilafah juga, menghancurkan khilafah atau menghapuskan khilafah juga tidak bisa hanya sehari dua hari, mereka juga terus melakukan itu, maka tidak ada kata tidak gitu ya, untuk terus kemudian berjuang begitu ya, sehingga nanti insya Allah ya masalah waktu kita tidak perlu apa namanya istilahnya risokan gitu. Nanti kalau kita bicara tentang waktu malah jadi stres gitu. Yang perlu kita yakini itu Allah pasti akan menolong. Bahwa nanti ada hitungan waktu ya itu secara sababiah pasti ada gitu ya. Tetapi bukan itu topik poin utamanya, tetapi poinnya adalah bagaimana langkah-langkah kita itu terus kemudian menuju kepada kondisi yang tadi itu. Kemudian dari Ibu Aryani, Ustaz, tentang pemboikatan barang-barang yang mendukung Israel menyerang Palestina. Sedangkan efek dari pemboikatan itu turunnya saham dan takutnya menjadi bertambahnya pengangguran. Sebenarnya begini, terkait dengan masalah pemboikotan, gitu ya. Ini topiknya jadi Palestina ini kayaknya. Karena banyak yang bertanya tentang itu, tapi nggak apa-apa karena ini juga masih terkait dengan khilafah gitu ya. Jadi kalau terkait dengan pemboikotan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pemboikotan itu sifatnya hanya sesaat saja gitu ya. Ini kita jelaskan dari sisi rasionalnya saja. Nah, maka yang kemudian terjadi itu sebenarnya ketika pemboikotan itu tanpa disertai dengan adanya kemudian pembangunan sistem yang alternatif sifatnya, ya, maka dia itu hanya sesaat dan setelah itu nanti akan kembali lagi begitu. Ya, makanya Starbucks itu dalam satu ininya kan dia tidak takut ketika kemudian dia di boykot. McD itu ketika dia di boykot pun ya dia tidak merasa takut. Kenapa? Dia bisa ngukur itu, gitu ya, bisa ngukur kira-kira berapa lama sih. Ya, Ibu Bapak masih ingat kan peristiwa 212? Waktu itu ada siapa namanya Sari Roti kan, gitu kan, Sari Roti waktu itu mengucapkan pernyataan yang menyakitkan gitu, terus diboikot. Setelah itu kemudian sekarang kita lihat Sari Roti masih ada. Gitu. Artinya begini, saya ingin katakan bukan ini untuk memberikan rasa pesimisme tidak, tetapi maksud saya efeknya itu memang efek yang sifatnya cabang, bukan efek yang langsung ke pokok persoalan. Makanya saya katakan tadi, sama seperti misalnya begini, kalau kita itu ingin fokus kepada poin utama atau akar masalahnya, maka kirimkan tentara. Itu kemudian akan mencabut persoalan Palestina tadi itu langsung dari akarnya. Kalau pengiriman logistik, obat, pemboikotan, begitu ya, dan hal-hal yang semacam itu dilakukan secara pribadi silahkan aja, tidak ada yang melarang lah bahasanya gitu ya. Jangan, akar masalahnya bukan di situ, akar masalahnya itu adalah di entitas ya yang menjajah itu. Ya itu yang harus dihilangkan. Nah, menghilangkannya bagaimana? Kan tidak mungkin dengan boykot, tidak mungkin dengan obat, tidak mungkin dengan apa namanya tadi apa namanya dan seterusnya. Rasul itu berdoa begitu ya, tetapi pada saat yang sama beliau mengayunkan pedang gitu, sehingga perang Badar itu akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kan kita hanya berdoa saja, membayangkan terus kemudian perang Badar menang, nggak mungkin gitu. Ketika kita berdoa maka kemudian kita maju ke medan perang dan ternyata Allah memberikan pertolongan dengan apa namanya malaikat yang luar biasa dan akhirnya mereka dimenangkan. Ya kira-kira logika ini yang ingin saya gambarkan bahwa efek dari boykot maupun juga itu sebenarnya relatif menurut analis yang lebih dalam begitu itu lebih nanti akan kembali tidak terkait tadi jatuhnya saham terus kemudian bertambah pengangguran tidak sampai sih, menurut saya nggak akan sampai ke situ gitu ya, karena dengan sistem yang ada sekarang itu memang nanti ini hanya akan terjadi sementara saja begitu ya. Yang sebenarnya harus didorongkan itu kalau secara permisalan itu saya ingin katakan gini, kalau kita menolong saudara-saudara kita mungkin kalau dari ibu bapak ada yang terkena kabut asap gitu ya, kan orang mungkin aja bisa memberikan bantuan kan, ada masker gitu kan, ada kemudian mungkin obat-obatan dan seterusnya gitu, tapi selama kemudian titik apinya itu tidak dipadamkan, kira-kira selesai nggak masalah dengan masker? Kan enggak kan? Gitu. Tapi bukan berarti masker itu enggak boleh gitu loh. Tetapi
itu hanya pada level-level yang sifatnya cabang. Pokok utamanya atau aulawiyatnya itu harusnya itu adalah dihilangkan titik api tadi. Nah, titik api dalam konteks ini adalah ya tadi bercokolnya penjajah-penjajah laknatullah tadi itu di Palestina tadi, dan inilah pentingnya kemudian kita mendorong sekuat-kuatnya para penguasa tadi, suka atau tidak suka mereka harus berangkat. Nah, gitu loh maksud saya itu, ya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab maupun juga kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ketika kemudian mereka menyingkirkan penghalang-penghalang berupa para tadi penguasa Antek, ya, sehingga akhirnya mereka bisa menaklukkan Al-Quds ya pada saat itu, ya, karena kalau tanpa ada kesatuan umat tidak mungkin itu akan bisa dibebaskan. Saya kira itu ya, mungkin siapa tadi, Ibu Aryani ya, kemudian Ibu Ina lagi, kita bangkitkan umat agar khilafah yang jatuh 1924 akan bangkit kembali 2024. Ya, amin ya, 2024 wis tahun lagi, Bu. 2024. Kalau bisa lebih cepat dari pemilu 14 Februari. Itu lebih anu lagi. Ya mudah-mudahan ya. Jadi ini bukan anu ya, tapi maksud saya ya siapa yang berusaha, mudah-mudahan Allah akan upayakan sedemikian rupa. Ya. Ya Ustaz, Palestina habis begitu karena khilafah tidak ada lagi. Ya, ya saya kira itu poinnya. Jadi hari ini Palestina itu kira-kira hanya tinggal 15%. Begitu ya. Jadi yang wilayah yang sekarang itu Gaza, kemudian yang di tepi barat itu di situ ada Masjidil Aqsa, itu yang kemudian terjadi tadi apa namanya? Semakin kita itu menunda-nunda ya khilafah, kita tidak tahu ya, kita tentu tidak berharap gitu ya, tapi kita akan berjuang. Karena apa? Karena saudara-saudara kita di Palestina sudah menunaikan kewajiban mereka. Tinggal kita nih. Jadi masalahnya kalau kita membahas Palestina dan juga hubungannya nanti dengan khilafah, itu sebenarnya yang kemudian terjadi itu adalah memikirkan nasib kita sendiri. Kalau mereka nasibnya itu sudah jelas kan. Mereka seperti yang saya tadi singgung di awal, mereka sudah memilih takdir mereka untuk kemudian apa namanya menghadapi ya komplotan penjahat tadi itu, dan mereka siap dengan segala risikonya begitu ya. Jadi itu yang saya kira perlu untuk terus kita gelurakan, sehingga sekali lagi solusi hakiki yang syar'i ya untuk saudara-saudara kita di Palestina itu adalah jihad ya dengan kekuatan militer umat Islam ini, dan akan lebih efektif kalau kemudian itu dilakukan dengan adanya kepemimpinan global, yaitu khalifah yang menggerakkan sebagaimana dicontohkan oleh ya Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, maupun juga Khalifah Abdul Hamid yang kedua ketika beliau dengan begitu gagah berani menjaga Palestina dari rongrongan Hetzel dan kawan-kawannya begitu waktu itu ya. Ini dari Bu Ina, kabut asap di Palembang lenyap ketika si bapak datang. Si bapak pulang, asap kembali datang. Sama, Masya Allah ya. Ini anunya, kata-kata Bu Ina ini anu sekali, apa namanya, pas sekali. Sama dengan si Palestina, akar masanya belum diselesaikan begitu kan, yang ada di situ. Ya kita bisa merasakan kan. Kalaupun saya kirim ke Bu Ina misalnya di Palembang itu masker gitu ya, satu kontainer sekalipun gitu ya, kalau tadi titik apinya itu tidak diselesaikan, ya tentu tidak akan selesai. Itu kira-kira ada lagi kira-kira Kang Azhar ya poinnya yang ingin saya sampaikan di pembahasan kita yang ke-18 ini ya, tapi topiknya adalah pukulan yang mematikan ini. Kita harus belajar banyak. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Silakan. Masih ada waktu. Silakan. Iya, sedikit Ustaz. Terkait dengan penghapusan khilafah itu Ustaz ya. Kalau di kitab Daulah Islam itu di bab merintangi tegaknya Daulah Islam itu Ustaz, di situ kan disampaikan di poin bahwa ketika diumumkan khilafah penghapusan khilafah itu kan respon dunia begitu besar begitu ya, termasuk diadakannya konferensi-konferensi di masing-masing negara, dan yang pertama kali kan diadakan di Kairo. Cuman yang belum saya paham itu di situ ditulis dalam kitab itu ada Husain bin Ali. Nah, apakah Husain bin Ali itu yang menginisiasi pertemuan di Kairo itu? Nah, tapi kemudian digagalkan oleh Inggris, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari referensi yang saya baca gitu ya, saya cuman apakah data ini benar Ustadz ya? Jadi ketika pertemuan di Kairo itu dari Indonesia itu kan juga banyak utusan yang datang ke sana. Ada yang dari kalangan moderat, ada kalangan dari pesantren yang kemudian
ketika pertemuan itu gagal, akhirnya mereka mengadakan konferensi di Indonesia sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari kalangan pesantren itu menjadi cikal bakal lahirnya organisasi NU begitu ya. Karena merasa terdiskriminasi begitu ya dari pertemuan itu. Nah, ini apa ya, data yang saya dapatkan itu benar apa tidak, Ustadz ya? Ya, Jazakillah. ya, terima kasih. Ya, pertama begini, kalau tentang Husain Ali itu ya, Husain Ali konteksnya itu kan sebenarnya dia memang berusaha ya setelah kemudian tadi ya 1924 tadi itu kan sebenarnya Inggris ini kan pinter nyari apa namanya nyari pion gitu ya kalau saya boleh katakan dengan bahasa yang gampang begitu ya pion. Jadi dia mencoba untuk kemudian apa mengalihkan gitu ya jadi energi umat tadi itu dengan kemudian Husain Ali kan sebenarnya kemudian dia tadi yang dimaksudkan Syarif Hussein sebenarnya dalam konteks ini itu yang kemudian dia mendeklar tetapi kemudian akhirnya kan itu tidak berlangsung lama gitu ya karena kemudian terjadi konflik ya internal dan kemudian di situ Inggris melihat bahwa dia itu tidak layak gitu ya dalam konteks tadi merintangi apa ya menjadi pion lah begitu kira-kira dan kemudian nanti kelak akan digantikan oleh Ibnu Saud gitu ya dalam konteks di apa namanya di apa Jazirah Arab ya dalam konteks ini di Hijaz tadi itu. Nah kaitannya dengan tadi konferensi di Kairo sebenarnya ya di situ sebenarnya memang ada tekanan gitu ya dari via Inggris sebenarnya untuk kemudian tadi membatalkan apa yang kemudian terjadi ya sehingga kemudian aspirasi itu dalam bayangan Inggris ya kalau kita lihat secara apa namanya secara global begitu itu pasti akan ada penolakan itu maksudnya gini riak-riaknya itu pasti akan ada. Nah makanya kemudian mereka kemudian di apa namanya dihalangi begitu ya dan kemudian akhirnya gagal kan yang di Kairo itu. Kemudian yang kedua itu ketika ada upaya yang sama ya yang kemudian difasilitasi oleh pada saat itu fasenya kan sudah apa namanya Mekah yang kemudian memegang kendali begitu ya maksudnya yang muncul sebagai kekuatan alternatif ya di Jazirah pada saat itu tetapi ternyata kan kemudian apa tidak mau ya dia ini kan ya dalam konteks ini Ibnu Saud tadi itu untuk di apa namanya istilahnya dijadikan sebagai apa namanya khalifah begitu dan kemudian gagal lagi begitu. Jadi kalau dilihat dari sisi ini sebenarnya memang ada tekanan-tekanan yang itu kita bisa simpulkan kekuatan adidaya pada saat itu Inggris. Sehingga dengan berbagai manuver tadi itu akhirnya kemudian tidak apa bisa membuat wacana khilafah itu menjadi tadi apa mengglobal lagi gitu. Nah, dalam konteks Indonesia ya memang kemudian ada perbedaan pendapat di situ bahwa bagaimana kemudian sekarang setelah kemudian kita nggak bisa nih kalau mengharapkan di sono saja juga susah gitu. Nah perjuangan itulah yang kemudian nanti memang kemudian diwujudkan dalam bentuk bagaimana membentuk jamaah gitu ya dalam konteks yang akan memperjuangkan tegaknya khilafah. Jadi kalau yang disebut dengan Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sejauh yang saya tahu gitu ya sebenarnya kalau dari backgroundnya tadi itu memang dalam upaya tadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternalnya itu terkait dengan perjuangan khilafah, gitu ya. Faktor internalnya itu memang ada perbedaan di antara kelompok-kelompok yang Ibu sebut tadi itu, ya, terkait dengan tadi sebutlah kelompok tradisional dengan kelompok modernis lah, begitu kira-kira kalau dalam apa kategori yang banyak diinikan, gitu ya, banyak dikatakan karena memang ada beberapa perbedaan-perbedaan di situ, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita telaah perbedaan itu bukan pada perbedaan yang pokok, lebih kepada tadi aja personal approach kalau bahasa saya gitu. Sehingga dari sini tadi saya katakan perjuangan khilafah itu tidak berhenti kan dalam bentuk apa transformasinya tetap adalah ketika kemudian itu diwujudkan di Konstituante tahun 1945 jadi kan jarak antara Muhammadiyah kan 1912 kemudian NU 1926 begitu kan itu kan dua kekuatan yang kemudian ini nah sementara kalau apa namanya syarikat Islam kan lebih dahulu gitu ya apa namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan seluruh apa reng-rengannya gitu pada saat itu yang menjadi cikal bakal kekuatan Islam ya sampai kemudian nanti ketika
kemerdekaan, ya tadi ada perdebatan. Ya Pak Natsir itu kan salah satu sebenarnya kader ya yang terkait ya dengan kelompok atau Jamaah Persatuan Islam gitu ya, bersama dengan Hasan begitu ya. Beliau kan tampil sebagai juru bicara begitu ya, istilahnya dari kelompok-kelompok Islam pada saat itu. Tawarannya kan jelas Islam gitu. Jadi tidak ada keraguan begitu ya. Sementara yang lain sebenarnya juga oke, no problem begitu kan. Bahkan kemudian ketika di di BPUPK itu kan kemudian juga terjadi perdebatan di kalangan internal umat Islam sendiri maupun di luar ya, yang misalnya salah satu tercermin dari AA Maramis ketika itu kemudian dikompromikan dalam bentuk Piagam Jakarta, itu kan kemudian tidak menolak, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, dari global ya ide tadi, jadi ide khilafah yang mendunia tadi, itu kemudian memang dengan berbagai keterbatasan itu para pejuang-pejuang, para tokoh-tokoh Islam ini terus berusaha untuk menjaga tadi arah itu tetap ke Islam, bukan lantas menyerah gitu. Jadi kan kita bisa bayangkan tuh 1924 sampai 1945 ketika kemerdekaan itu kan fase panjang ya, yang kemudian saling bertarik ulur sama gitu. Di situ ada nasionalisme, di situ kemudian juga ada Islam, dan ternyata tawaran di BPUPKI itu pada saat itu tetap Islam yang lantang disampaikan, selain kelompok nasional ya, nasionalis gitu. Nah, ujungnya nanti di tanggal 18 Agustus kan, ketika terjadi, kalau bahasa saya penelikungan gitu ya. Saya tidak mengatakan itu bahasanya itu istilahnya sumbangan umat Islam, tidak. Sebenarnya itu yang terjadi itu adalah kekalahan politik kita ketika kelompok nasionalis menelikung. Atas dasar apa kemudian Hatta bisa membuat perubahan yang signifikan tadi itu, sehingga kemudian akhirnya Pancasila yang sila satu itu akhirnya berubah dengan drastis seperti itu. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ternyata begitu ini proses berjalan ya, orde lama, orde baru ya, ternyata Islam itu tidak surut. Nah, ketika tadi 98 itu muncul kembali ya, ruang untuk mengekspresikan itu, ternyata kemudian tadi benih-benih itu berkembang ya. Jadi banyak sekali para pejuang syariah dan khilafah ini sebenarnya backgroundnya itu dari tiga itu ya, Ibu. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari NU begitu kan. Tidak ada masalah gitu kan, karena memang itu adalah istilahnya rahim-rahim daripada lahirnya pergerakan-pergerakan Islam yang semakin mendunia. Maksud saya begini, dengan ini semua perjuangan khilafah itu tidak bisa di stop. Itu poinnya itu di situ gitu ya, dan insya Allah akan terus berkembang, dan tidak perlu kita khawatir dengan perkembangan politik yang ada. Saya kira itu mungkin Umu Adam tadi yang bertanya, mudah-mudahan bisa memberikan beberapa konfirmasi. Saya mau konfirmasi, pernah nggak nonton film dokumenter Jejak Khilafah di Tata Sunda? Belum, Sudah Ustaz. belum? Kalau belum, nanti gini aja, saya nanti share aja melalui Kang Azhar ya. Ini bukan bukan PR sih ya. Ya, karena itu filmnya 4 jam ya. Jadi ada JKTS 1 itu 1 jam, JKTS 2 itu 1 jam, JKTS 3 itu 2 jam. Total itu ada 4 jam. Nah, itu sebenarnya menggambarkan apa yang tadi saya omongkan semua itu. Jadi mudah-mudahan nanti memberikan beberapa detailing ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ya. Ini Bu Ina sudah nonton nih. Ya, ada sih sebenarnya, cuman nanti saya kirim ulang lah. Jadi itu bisa nanti merefresh kembali. Ya, mudah-mudahan nanti di sela-sela mungkin ibu-ibu maupun juga bapak-bapak maupun sahabat-sahabat sekalian ini bisa tetap bisa mengikuti, karena itu bisa ditonton secara langsung maupun ditonton secara audio. Nanti maksudnya narasinya itu nanti bisa membantu kita untuk memahami situasi dan kondisi yang sekarang berkembang begitu kira-kira. Baik, saya kira itu ya mungkin sementara Kang Azhar. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau disampaikan Kak, sebagai closing statement? Baik, terakhir
kalau dari apa namanya ini kita masih ada, saya hitung itu mungkin ada dua ya, apa namanya, ada dua materi lagi, insya Allah nanti mudah-mudahan eh, kita nanti akan apa namanya tutup ya, maksudnya tutup ini nanti ada beberapa istilahnya tadi apa, istilahnya tambahan-tambahan catatan yang penting, karena sebenarnya pada titik ini kan sebagaimana tadi judul daripada buku ini atau kitab ini kan Kaifah Hudimat Al-Khilafah, ya sudah selesai sebenarnya penjelasannya itu. Nanti ada dua poin lagi yang terkait nanti dengan Qadhiyah Al-Masiriyah gitu ya, jadi tentang persoalan apa namanya utama dari umat ini itu apa sebenarnya, dan kemudian yang kedua bagaimana nanti melakukan tadi apa namanya perjuangan untuk menegakkannya. Jadi nanti saya ingin sampaikan nanti kita upayakan agar apa nanti bisa kita apa detailkan begitu ya. Nah, nanti PR-nya ya PR dalam tanda kutip ya. Maksudnya kalau yang berkenan silakan nanti saya share linknya, nanti bisa di apa istilahnya ditelaah sendirilah begitu. Itu dari sejak bagaimana kemudian Islam masuk ke Nusantara. Sebagian itu ada di film juga JKDN, baik yang jilid 1 maupun jilid 2. Nah, yang saya maksud ini JKTS ini karena itu sudah sampai jilid 3, itu sudah sampai kepada tadi yang pertanyaan-pertanyaan pasca khilafah Islam itu diruntuhkan, bagaimana respon dari umat Islam khususnya yang di Nusantara dan sampai hari ini, gitu kira-kira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi sebagai penutup, tetap semangat, tetap optimis, begitu ya. Mudah-mudahan buku ini ya akan memberikan satu dorongan bagi kita semua bahwa kalau orang kafir saja sedemikian ya tanda kutip tadi apa namanya istilahnya ngotot gitu ya dengan segala macam ya, maka tentu umat Islam tidak ada alasan, karena dorongannya itu adalah karena keimanan, karena keterikatan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa di dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan orang-orang kafir itu hanya mendapatkan bagian ya, bagian itu dalam bahasa ininya nasib ya, nasibun saja. Tetapi kalau yang mendapatkan kemenangan ya atau fathun ya minallah ya, kemenangan dari Allah itu hanya umat Islam. Jadi mereka itu sebenarnya nggak mendapatkan kemenangan. Ya kalau mereka dapat bagian mereka, ya hari ini mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, gitu ya. Tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kalau kita tentu harapannya lebih jauh dari itu adalah tidak sekedar bagian, tetapi adalah kemenangan yang Allah berikan. Maka disinilah kita semua mari bersungguh-sungguh untuk semakin bersemangat ya di dalam menegakkan ya dakwah ya, di dalam menegakkan apa namanya upaya kita untuk tegaknya Islam secara kafah ya dalam naungan khilafah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah nanti linknya saya share ke Kang Azhar, mungkin nanti bisa di-share di grup dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.